Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, gimana kabar kalian hari ini beserta keluarga? Semoga semua sehat walafiat ya. Amin ya robbal alamin. Kali ini kita bertemu bersama Ibu Fatimah di pelajaran Sejarah Kebudayaan Islam. Sebelum pelajaran dimulai, kita bersama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Pelajaran Sejarah Kebudayaan Islam. Materi kali ini yaitu tentang dakwah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tujuan pembelajaran materi tentang dakwah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam adalah yang pertama, menyebutkan contoh-contoh ketabahan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabat dalam berdakwah. Yang kedua, dapat menceritakan ketabahan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dan sahabat dalam berdakwah. Selanjutnya, coba kalian perhatikan gambar tersebut. Apa yang sedang dilakukan orang-orang pada gambar di bawah ini? Yang mereka lakukan adalah mendengarkan Nabi Muhammad berdakwah. Salah satu cara seseorang menyampaikan kebenaran Allah yaitu dengan cara berdakwah. Pernahkah kalian mengikuti kegiatan pengajian? Apa yang kalian dapatkan setelah mengikuti kegiatan itu? Kita akan mendapat banyak ilmu ketika mengikuti kegiatan tersebut, terutama ilmu tentang kebenaran. Ajaran Allah yang telah dibawa oleh Nabi Muhammad. Tahukah kalian bagaimana Nabi Muhammad berdakwah? Yuk kita pelajari bersama kisah tentang dakwah Nabi Muhammad. Selanjutnya, masa awal dakwah Nabi Muhammad. Ketika menyendiri di Gua Hira, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam menerima wahyu yang pertama dari Allah melalui malaikat Jibril. Itu surat Al-Alaq ayat 1-5. Pada saat itu, Nabi Muhammad berusia 40 tahun. Selanjutnya, perintah berdakwah. Dakwah Nabi Muhammad dibagi menjadi 2 periode, yaitu periode Mekah dan Madinah. Dakwah Nabi Muhammad di Mekah berlangsung selama kurang lebih 13 tahun. Dakwah ini dimulai sejak Nabi Muhammad diangkat sebagai Rasul hingga hijrah ke Madinah. Sedangkan dakwah di Madinah berlangsung selama kurang lebih 10 tahun. Dakwah di Madinah ini dimulai sejak Nabi Muhammad hijrah ke Madinah sampai beliau wafat. Selanjutnya, kapan Nabi Muhammad mulai berdakwah? Setelah turun wahyu yang kedua, yaitu surat Al-Muddatsir ayat 1-7.
Nabi Muhammad mulai berdakwah kepada umat manusia. Selanjutnya, hal-hal yang disampaikan Nabi Muhammad dalam dakwahnya itu apa saja? Yang pertama, yaitu tauhid. Yang kedua, kehidupan akhirat. Yang ketiga, memelihara ikatan persaudaraan. Dan yang keempat, yaitu persamaan hak asasi manusia. Selanjutnya, apa yang dihadapi Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam ketika berdakwah? Yaitu Nabi Muhammad pada saat itu menghadapi masyarakat Arab yang belum mempercayai kebenaran, sehingga tidak mudah bagi masyarakat Arab untuk beriman kepada Allah. Cara dakwah Nabi Muhammad. Cara dakwah yang pertama yaitu secara sembunyi-sembunyi atau yang disebut dengan sirriyah. Yaitu dakwah yang pertama dilakukan oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dakwah ini dilakukan selama 3-4 tahun di rumah Arqam bin Abil Arqam. Yang kedua, yaitu dakwah secara terang-terangan atau yang disebut dengan jahri. Dakwah ini dimulai sejak tahun keempat dari kenabian firman Allah yang berisi tentang perintah untuk berdakwah secara terang-terangan adalah surat Al-Hijr ayat 94. Bagaimana cara Nabi Muhammad berdakwah pada masa itu? Dengan cara mengundang kerabat dan orang terpandang dari kalangan Quraisy dalam perjamuan makan. Nabi Muhammad menyampaikan ajaran yang benar kepada mereka. Bagaimana tanggapan dengan mereka? Hanya sedikit orang yang mau menerima ajakan Nabi Muhammad. Sebagian besar dari mereka menolak. Apa alasan kaum kafir Quraisy menolak ajaran Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam? Ada beberapa alasan, yaitu yang pertama, persaingan merebut kekuasaan. Yang kedua, hilangnya kasta. Ketiga, kaum Quraisy sangat menentang ajaran Islam karena mereka merasa memiliki status sosial yang tinggi. Dan yang terakhir, keempat, hilangnya perdagangan patung. Sekian dari Ibu. Terima kasih. Kita berjumpa lagi di minggu depan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.